Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1 di mata kuliah teknologi keramik ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 1 itu ada saya sendiri, yaitu Rantika Soekarnandira dengan NPM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falduri dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Vita Putri Ningtyas dengan NPM akhir 040. Nama saya Syama Nurul Kamila dengan NPM 2063. Baik, untuk kelompok 1 di teknologi keramik ini mendapatkan sifat mekanis. Dari pengaplikasian sifat mekanis ini, kita memilih turbin gas dan juga mesin diesel. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai turbin gas, yaitu turbin gas adalah turbin yang digerakkan oleh gas sebagai fluida kerjanya. Fungsi dari turbin gas ini itu salah satunya adalah menghasilkan energi listrik dan juga dapat menggerakkan kompresor. Lalu dari turbin gas ini yang terdapat jenis material keramiknya, yaitu material keramik yang digunakan pada turbin gas antara lain seperti nitrida silikon atau silikon nitrida, silikon karbida, dan juga ada beberapa jenis material keramik yang lainnya. Selanjutnya adalah sifat material dari keramik turbin gas. Sifat material ini memiliki 5 sifat. Yang pertama itu ada tahan suhu tinggi. Jadi turbin gas itu beroperasi pada suhu yang tinggi dan keramiknya itu mampu bertahan tanpa mengalami deformasi atau kelelahan. Selanjutnya ada sifat yang kedua yaitu kekerasan yang tinggi. Keramik memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada logam. Kekerasan ini memungkinkan keramik untuk menahan gesekan dan aus yang terjadi selama operasi turbin gas. Sifat selanjutnya yaitu ada kestabilan kimia. Jadi di lingkungan yang ada di dalam turbin gas itu mengandung panas dan uap yang dapat mengakibatkan korosi pada material. Keramik yang dipilih haruslah keramik yang tahan terhadap reaksi kimia ini. Lalu sifat yang keempat itu ada isolator termal. Keramik memiliki konduktivitas termal yang rendah yang dapat membantu mengisolasi suhu tinggi di dalam turbin gas dan melindungi komponen lain dari panas yang berlebih. Dan sifat yang terakhir itu ada ringan. Jadi bobot yang dimiliki material turbin gas ini harus lebih ringan untuk mengurangi beban pada komponen turbin dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. Ada karakteristik material keramik. Pertama ada tahan suhu. Material keramik tersebut ditempatkan dalam suhu yang sangat tinggi, biasanya di atas 1000 derajat Celcius. Kemudian diperiksa untuk melihat apakah material tersebut mengalami degradasi atau kerusakan. Selanjutnya ada kekerasan yang tinggi. Pengujian kekerasan dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode Siebert dan mikrohard. Pengujian hasil material dari bagian chip blade dan root blade dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya degradasi sifat mekanik atau kekerasan pada material. Selanjutnya ada kestabilan kimia. Pengujian kestabilan kimia dilakukan untuk mengetahui kandungan komposisi kimia yang terdapat pada komponen yang diatasnya. Pengujian komposisi ini dilakukan dengan menggunakan alat spektrometer termo-AML. Selanjutnya ada isolator thermal. Thermal barrier coating atau TBC merupakan salah satu tipe coating yang digunakan pada komponen mesin dengan kondisi kerja bertemperatur tinggi turbin gas. Selanjutnya itu ringan. Pengujian bobot ringan melibatkan analisis struktur komposit untuk memastikan bahwa distribusi berat dan masnya optimal untuk mengurangi berat dengan
dengan mempertahankan kekuatan struktural yang begitu. Berikutnya pada mesin diesel. Mesin diesel adalah jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar diesel sebagai sumber energi. Fungsi utama dari mesin diesel sendiri itu adalah untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar untuk bergerak, serta memiliki efisiensi konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan mesin bensin. Boleh di slide berikutnya. Berikutnya ada jenis material keramik mesin diesel. Material keramik yang digunakan pada mesin diesel antara lain ada alumina, boron, karbida, titanium karbida, titanium nitrida, silika karbida, dan ada pula yang lainnya. Lanjut ke sifat material keramik mesin diesel juga, sifat bahan pada mesin diesel. Sifat bahan yang ada pada mesin diesel sendiri adalah sifat tahan gesek, di mana sifat tahan gesek yang ada pada mesin diesel adalah kekuatan yang tinggi dan resistensi terhadap gesekan yang baik agar komponen yang ada pada mesin diesel tidak mengalami kerusakan. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada karakteristik dari material keramik di mesin diesel. Dalam aplikasi mesin diesel ini, material keramiknya harus dapat menahan gesekan yang tinggi, karena jika gesekan yang terjadi pada komponen ini dapat dapat menyebabkan keausan dan juga kerusakan pada material. Jadi nantinya akan dapat mengganggu kinerja mesin dan juga mempengaruhi keandalan serta efisiensi operasionalnya. Material ini diuji dengan diberikan beban gesekan yang berbeda-beda dan kemudian diperiksa untuk melihat apakah material tersebut dapat menahan gesekan tanpa mengalami kerusakan atau tidak. Metode ini dapat membantu menentukan batas gesekan yang dapat ditoleransi oleh material keramik sendiri. Jadi untuk karakteristik material keramik karena memiliki sifat yang tahan gesekan, maka diuji dengan diberikan beberapa gesekan yang berbeda. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai sifat mekanis yang kami pilih pengaplikasiannya yaitu turbin gas dan juga mesin diesel. Sebelumnya saya dan juga kelompok 1 meminta maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun ada beberapa informasi yang kurang saat kami sampaikan. Terima kasih.